Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan drama dari Lisa Mariana yang diduga gitu menjadi wanita idaman lain dalam rumah tangga dugaannya RK ditujukan ke Ridwan Kamil begitu. Kita lihat sekarang kan Lisa Mariana sudah muncul di media massa, bahkan dia memposting endorsement dia sendiri dengan video terbarunya, bukan lagi foto-foto yang lama. Kalau foto-foto yang lama memang kelihatan banget berat badan itu sekitar 40-an kilogram, masih sangat slim, tetapi sekarang dia mengaku berat badannya sudah naik 2 kali lipat karena memang baru melahirkan anak yang kedua. Nah, di statement-statement yang akan kita dengarkan ini, kok aku mencium aroma kayak Lisa ini kayaknya geram gitu ya. Tapi dia geram, tapi kayaknya juga lagi BU nih. Maksudnya apa? Butuh uang. Ya wajar sih, namanya juga manusia kan ya, apalagi baru melahirkan. Karena memang uang adalah faktor utama yang sepertinya menjadi alasan dia speak up. Alasannya kan seperti kalian tahu, saya itu speak up membuka kasus ini semuanya gara-gara Bapak RK tersebut sejak 8 bulan terakhir tidak lagi memberikan nafkah untuk putrinya, di mana diklaim itu sudah diberikan nafkah sejak 3 tahun lalu. Mulai dari biaya hamilnya, obat-obatannya, sampai kelahirannya dan per bulannya, dugaannya adalah diberikan nafkah belasan juta rupiah. Kita coba lihat dari Lisa Mariana, suaranya yang menurut aku memang dia lagi mempromosikan sebuah produk, tapi ada sesuatu hal yang kesannya kayaknya dia sedang menahan sesuatu hal di sini. Hai, hari ini kita lagi kedatangan Kak Lisa. Ya, siapa sih yang nggak tahu dari Lisa? Ya ampun, yang makin cantik banget. Tadi ini kita mau perawatan apa Kak Lisa? Mau apa? Mau bikin aku jadi apa? Lebih yang pertama wajah lebih facial, ya kan, body lebih Body goals, meletup, lebih manja. manja. Oke, ya seperti kan? dulu. Oke. Di tahun 2021. Oh, bukan lain. Aku nggak nunjukin produknya ya teman-teman. Cuma dari suaranya, Lisa di sini kelihatan tegas sekali ngomongnya. Berbeda kalau aku lihat dengan rekaman dulu waktu diwawancara tahun 2021 di sebuah podcast, dia kelihatan lebih lemah lembut. Nah, menurut aku ini adalah teori dekonstruktif. Apa yang berusaha ditunjukkan biasanya adalah kebalikannya. Kalau dulu dia kelihatan santai, dia kelihatannya kayak lemes ngomongnya karena mungkin tidak ada sesuatu hal yang sedang diperjuangkan. Tapi sekarang kenapa dia kelihatannya tegar banget, ngomongnya tegas banget, karena dugaannya dia sedang menutupi rasa ketakutan, rasa malu dan sebagainya. Percaya sih aku, karena yang namanya manusia mau kamu sekaya apapun, seterkenal apapun, sepopuler apapun gitu ya, yang namanya manusia adalah manusia. Kalau kamu lagi menjadi perhatian nasional, bahkan lawan kamu itu bukan orang sembarangan, pasti ada rasa deg-degannya. Dan dia berusaha mengcover semua ini dengan suara yang lantang, dengan suara yang tegas. Itu menurut aku. 2021 ya. Siap. Semuanya bisa apa namanya, segala sesuatu kebutuhannya Kak Lisa semua bisa teratasi di Kiat. Oke. Nah, ini kan di postingnya di Instagram story-nya Lisa ya, teman-teman, kalau aku lihat di sini ya. Cuman tidak usah kita bahas terkait dengan berat badannya, karena bagi aku pribadi itu adalah hal yang tidak seharusnya kita bahas ya. Kalau dibilang apakah Lisa cantik? Yes, Lisa cantik. Dulu cantik, sekarang pun juga cantik kalau hanya fokusnya di bagian wajah ya. Tetapi di bagian lain juga aku melihat Lisa menyimpan kayak kekesalan gitu. Ini makanya hati-hati nih buat para pria ya. Kadang itu wanita kelihatannya lemah lembut. Tapi kalau sudah tersakiti, yang namanya wanita itu, antara benci dan cinta itu setipis kayak tisu. Dulu bisa cinta banget, tiba-tiba bisa benci banget. Dan orang kalau sudah benci, disakit hati, itu bisa melakukan banyak hal. Waktu dia ditelepon sama salah satu media ini, memang betul badan saya sekarang bengkak katanya. Saya memang habis melahirkan anak kedua gitu. Udah fokus aja ke DNA sekarang begitu. Oke, fokus aja ke DNA. Dia begitu pede bahwa kalau nanti dites DNA-nya, yakin, confirm itu adalah miliknya Pak RK. Apakah Pak RK itu maksudnya Ridwan Kamil begitu? Ya, kita sudah common sense dengan banyak data-data memang sudah mengarah ke sana. Cuma secara hukum ini masih belum ada ketentuan dan ketetapan ya teman-teman. Gemuk wajar mas, habis melahirkan anak kedua saya. Kepada poinnya saja, saya sudah fokus untuk DNA dan lain-lain. Nanti kita jumpa ya hari Senin. Lokasinya nanti menyusul saya infokan di Instagram story saya gitu ya. Dia kelihatan ngomongnya tegas ya sama media ini ya.
dan katanya mau ada konferensi pers hari Senin. Mungkinkah Senin kemarin kali, tapi nggak jadi kayaknya. Kenapa nggak jadi? Mungkin ada strategi-strategi baru. Nah, ini juga unik karena dia tahu sekarang kan sedang menjadi perhatian nasional gitu. Dia sering ngeposting views di Instagramnya, kunjungannya bisa 1 juta kunjungan begitu. Terus ada salah satu postingan dia yang minta maaf gitu ke Ibu Cinta, tapi tiba-tiba dihapus. Maksudnya gimana? Coba kita baca dulu nih yang dihapusnya tersebut. Sekarang udah nggak ada lagi di Instagramnya. Gini, saya hanya seorang ibu yang memikirkan masa depan anak. Bahwa saya sudah berubah, saya hanya meminta keadilan anak. Kalian sebagai seorang ibu dan perempuan pasti nggak ingin anak kalian menderita di masa depannya nanti. Oke, sudut pandang dari Lisa memang dia sedang memperjuangkan hak anaknya. Seperti kalian tahu ya, Hotman Paris kan juga bilang kemarin, di putusan MK terbaru, kalau memang terbukti anak tersebut adalah secara biologis miliknya Pak RK tersebut, ya anak tersebut berhak mendapatkan kayak bantuan atau tanggung jawab secara ekonomi. Bahkan secara warisan pun dalam putusan MK terbaru, anak tersebut juga berhak mendapatkan hak waris sama seperti pada anak yang lahir dalam pernikahan yang resmi. Saya memahami dan menyesali apa yang telah saya lakukan di masa lalu, dan saya mohon Ibu Cinta bisa memaafkan kesalahan saya. Dan saya yakin Ibu Cinta pun seorang ibu tentu memahami bagaimana ada di posisi saya yang ingin masa depan anak saya bagus. Di sisi lain, ada orang yang salut dengan Lisa. Salutnya adalah, ini sudut pandang yang pro sama Lisa ya, bilang bahwa Lisa ini rela mengorbankan harga dirinya, malunya diomongin banyak orang, tapi demi mendapatkan hak buat putrinya. Tapi di sisi lain yang kontra sama Lisa, justru kayaknya kamu nggak memperjuangkan hak anak kamu gitu. Kamu nggak ngebayangin nanti pada saat anak kamu dewasa, akan menjadi bulian dan sebagainya. Ya ini tergantung dari respon si anak tersebut ya, karena memang bukan hal yang mudah ya dilihat dari sudut pandang manapun. Ada sudut pandang yang selalu benar dan juga selalu salah, tergantung kita melihatnya seperti apa. Kalau secara pribadi, ya kalau seandainya terbukti bahwa DNA nanti adalah terbukti bahwa Pak RK adalah bapak biologisnya, anaknya akan bangga sama ibunya, akan mengatakan bahwa terima kasih ibu, saya udah melihat jejak perjuangan ibu memperjuangkan hak saya bahwa dia adalah bapak saya, dibuktikan dengan tes DNA-nya dan ternyata positif misalnya. Tapi kalau seandainya tes DNA-nya adalah negatif, justru ini akan menjadi bumerang bagi Lisa. Justru malah anaknya pada saat dewasa nanti kemungkinan akan melihat seperti ini. Ibu ini gimana sih? Bapak dari saya aja ibu nggak tahu siapa yang benar. Wanita macam apa? Kesannya ada yang ke arah seperti itu. Jadi memang ini tergantung dari tes DNA nanti. Dan dari timnya RK pun juga kuasa hukumnya sudah bilang bahwa mereka mau siap tes DNA dengan 2 syarat. Yang pertama 2 lokasi dan syarat ya. Pertama adalah kalau itu sudah ada keputusan hukum. Misalnya ketentuan bahwa Pak RK harus tes DNA dengan alasan A, B, C, dan D. Dan harus pengadilan yang mengeluarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak RK siap untuk tes DNA lewat keterangannya di kuasa hukumnya bilang bahwa asalkan tes DNA-nya itu di lembaga yang sudah tersertifikasi. Misalnya di Mabes Polri ya. Tim DVI-nya. Karena di Indonesia yang resmi, setahu aku cuma itu doang gitu. Nggak mau tes DNA-nya misalnya di klinik-klinik yang belum ada sertifikasinya. Oke, ada pro dan kontra yang bilang bahwa jangan-jangan nanti kalau di lembaga tertentu sangat gampang dilakukan manipulasi. Ya, ini juga nggak bisa kita pungkiri ada potensi ke arah sana. Makanya kenapa nggak dibuat tes DNA 2 kali ya? Pertama di lembaga tersebut, atau yang kedua adalah di Singapura, di mana negara yang cukup dekat dari Indonesia, tetapi kan tingkat korupsinya sangat kecil di sana. Jadi ada 2 pembanding gitu. Kalau salah satu hasilnya nggak cocok, nah berarti ada apa? Menurut aku sih itu lebih make sense. Masalah biaya aku yakin nggak terlalu sulit lah bagi seorang Pak RK lah uang seperti itu gitu loh. Nah kemudian, kenapa postingannya dihapus nih yang tadi? Yang di postingannya Lisa Mariana. Alasannya katanya nanti akan dijelaskan pada saat jumpa pers nanti. Karena saya sudah punya kuasa hukum, ada beberapa langkah-langkah saya yang harus dikomunikasikan, dan takutnya pada saat saya memposting seperti itu akan menghalangi strategi-strategi yang mereka lakukan. Begitu. Karena kalau sudah punya pengacara itu, biasanya kan ya, apapun yang mau dilakukan, mau wawancara, mau ketemu siapapun, itu harus izin dulu sama penasehat hukumnya.
Nah, kemudian dia pun juga sekali lagi menyindir terkait dengan rekannya untuk AA, inisial AA. Dia bilang bahwa banyak kok yang tahu bahwa kamu itu dulu punya hubungan sama Pak RK gitu loh. Saya itu sama kamu bedanya, saya punya anak. Kalau kamu sama dia nggak punya anak. Tapi ini kan sudah dibantah sama inisial AA tersebut ya. Dan ini yang dikatakan dari Lisa, begitu. AA, ya. Kan kamu dulu yang ada hubungan sama bapak. Ya, udah banyak kok yang tahu. Udah deh. Ya, jangan sok-sok pro ke ibu, jangan. Kan kamu ini kan yang duluan ada hubungan sama bapak. Kamu yang kenalin aku. Gitu loh. Ya, coba ngomong ke media kayak begitu. Jangan terus-terusan fitnah loh. Ini udah bukan tentang asmara lagi loh. Ya, ini tentang anak. Anak, paham ya? Sampai situ. Ya. Ini bukan lagi tentang asmara, tapi tentang hak anak ya. Seperti aku bilang tadi, sudut pandangnya pasti akan ada pro dan kontra terkait dengan hak anak tersebut. Ya, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, kita lihat nanti pembuktiannya seperti apa. Apakah betul ternyata setelah dites DNA hasilnya seperti yang diklaim oleh Lisa atau bukan. Dan hasil tes DNA tersebut itu akan menjadi salah satu penentu karirnya, baik itu Lisa ataupun juga dari Pak RK tersebut, teman-teman. Sementara itu dulu bisa aku update mengenai drama ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.